But wait, there's more. Nah, karena hari Senin adalah hari terburuk, cocok juga nih untuk gua ngebahas salah satu atau mungkin pembalap terburuk yang pernah balapan di Formula 2. Lah, bukannya Lord Maverick udah pernah lu bahas, Bang? Atau jangan-jangan, ya, di saat kita semua mengira Lord Maverick adalah pembalap terburuk yang pernah balapan di Formula 2, ternyata muncul lagi nih satu yang mampu menyainginya atau bahkan udah mengalahkannya. Dan pembalap itu ialah Nils Cullen. Nah, hari ini gue mau bahas seburuk apa sih nih orang sampai-sampai bisa jadi nemesisnya Lord Maverick. Jadi siapa sih Nils Cullen ini dan seburuk apa dia sampai harus dibahas di hari Senin yang benar-benar merupakan hari terburuk untuk kita semua ini ya. Ya sebelumnya sorry lah kalau kesannya agak kasar karena kalian tahu kalau gue tuh sebenarnya nggak berani seenak jidat ngomong kalau pembalap ini buruk banget lah, kacau lah atau apapun itu, karena ya gue pasti bisa aja melakukan hal yang lebih buruk dibandingkan mereka gitu ya kalau gue udah nyetir mobil mereka. Tapi terkadang realita dan fakta emang semenyakitkan itu sampai-sampai gue benar-benar harus ngomong ini karena kalian bakal tahu apa yang gue maksud di video ini dan mengapa pembalap itu lagi rame banget dibahas karena seburuk yang orang bicarakan. Jadi pertama-tama kita bahas dulu profilnya. Jadi Nils Cullen ini adalah pembalap asal Belanda dan ya mengingat dia berasal dari negara yang ngebikin fans F1 trauma beberapa tahunan ini, tapi di saat yang sama Lord Maverick kan juga menggunakan lisensi Belanda, jadi ya... Anyway, dia juga merupakan anak dari Kees Cullen, seorang bisnismen Belanda yang sangat kaya tentunya, dan yes, cash is king, dan itulah alasan kenapa kita sekarang sedang membahas dia. Nah, Nils sendiri baru mulai karting di usia 14 tahun, dan untuk seorang pembalap pada normalnya, itu telat banget ya. Dan baru mulai single seater pada usia 21 tahun, itu pun juga telat banget ya. Sementara itu, seorang anak berusia 18 tahun bakal segera debut di F1 musim depan. Dan ngomong-ngomong soal anak usia 18 tahun itu, mungkin di video ini dia bakal di-mention beberapa kali, karena emang ironisnya karir petnya Nils Cullen ini sebenarnya sedikit mirip sama Andrea Kimi Antonelli. Nah, emang dari dia mulai balapan aja agak telat ya, tapi hey, Jack Hughes juga gitu, tapi dia mampu solid-solid aja ya kan. Jadi setidaknya level seperti itu yang kita harapin dari Nils Cullen ya kan. Nah, seperti yang gue bilang tadi, perjalanan karirnya itu sedikit mirip sama Andrea Kimi Antonelli, dimana mereka balapan di F4 Italian Championship yang Kimi juarai, dan Nils hanya melakukan 5 balapan dan finish di terakhir. Lalu mereka juga balapan di Formula Regional Middle East Championship di mana Kimi menjadi juara lagi, dan Nils hanya mampu finish di posisi ke-31, 0 poin, dan posisi kedua terakhir pembalap yang balapan full season. Lalu mereka juga balapan di FRECA atau Formula Regional European Championship by Alpine di 2023, di mana lagi-lagi Kimi menjadi juara dan Nils finish di posisi ke-37. Dan seluruh karir single seaternya dia hanya mampu meraih poin di Indy NXT atau bisa dibilang ya semacam feeder seriesnya untuk IndyCar di 2024. Dan itu pun semua pembalap tuh dapat poin di situ, jadi ya. Tapi ini selama 3 tahun balapan di single seater itu merupakan pencapaian terbaiknya. Nah, disinilah dia mulai masuk ke radar kita semua ketika dia bakal bergabung dengan AIX Racing di F2 di 2024, menggantikan Tyler Barnard yang pindah ke McLaren Formula E. Nah, dia kan baru masuk di pertengahan musim, dan jujur ya, kita semua tuh nggak expect pembalap yang baru masuk ke F2 di pertengahan musim tuh bakal tampil wow banget, karena yang mobil F2 ini emang butuh waktu untuk dipelajari dan agak berat untuk menyetirnya, dan nggak bisa langsung jos juga tampil bagus gitu, pasti butuh adaptasi dulu dan lain-lain. Lalu hal yang bisa ngebantu Nils untuk nggak jauh banget pace dari yang lain, ialah dia tuh debut di Monza. Dan Monza adalah track yang bagus untuk pembalap baru, karena tracknya itu ya mostly hanya lurusan dan tidak banyak tikungan, di mana lu tuh bakal improve atau kehilangan waktu. Tapi tebak apa yang terjadi? Di practice aja dia tuh udah 4 detik dari posisi ke-1 dan 2,2 detik di belakang posisi 21. Lalu di qualifying, di mana rada chaos ya, juga dengan red flag, yellow flag, dan lain-lain, dia 2 detik lebih lelet dari waktu pole position. Di sprint race, Monza yang chaos itu, yang dimana cuma ada 18 lap, Nils Cullen tuh finish 48 detik di belakang Oli yang menang balapan, dan 16 detik di belakang Kimi yang finish di depannya. Yang kacaunya lagi, Kimi di balapan itu mengalami damage dan masuk pit untuk memperbaiki damage. Dan kalian tahu sendiri, memperbaiki front wing di pit stop F2 itu lama banget cuy, nggak secepat di F1 yang mungkin cuma rata-rata 10-20 detik. Ini tuh bisa 1 menit biasanya, tapi
Gile nggak tuh? Gue gak habis pikir sumpah ya. Dan jujur makin gak habis pikir lagi pas di feature race ya. Pada lap ke-11 kan banyak pembalap DNF karena crash lalu masuk pit yang membuatnya berada di posisi ke-5. Jadi saat safety car masuk itu ya mungkin dia bisa lah bertahan sedikit lama di posisi ke-10 itu. Tapi apa yang terjadi? Dia lock up di chicane turn 1 lalu ngelebar di Ascari yang membuatnya dari posisi ke-5 langsung turun ke posisi terakhir di akhir lap itu. Itu cuma 1 lap doang lo BTW guys. Orang-orang nyalip dia tuh udah berasa kayak nyalip AI 0% kali ya. Atau malah AI 0% aja gue rasa lebih mending gitu. Dan akhirnya yang finish terakhir dan 86 detik di belakang pemenang Gabriel Bortoleto saat itu. Next kita ke Baku. Oke, ini track yang berbeda jauh dan jauh lebih sulit dibandingkan Monza karena street track yang dimana satu kesalahan tuh bisa fatal. Nils pun udah kacau di practice mana dia tuh ya jelas banget ya nggak pede dan nggak nge-push mobilnya karena 10 detik lebih lelet dari posisi ke-1. Dan di qualifying, dia 6,7 detik lebih lelet dari lap time pole dan 4,4 detik lebih lelet dari pembalap di depannya di posisi 21. Di sprint, lagi-lagi dia finish 50 detik dari pemenang yang lucunya ialah rekan timnya saat itu, si Joshua Dirksen. Lalu di feature race, entahlah kenapa dia disuruh DNF sama timnya padahal dia mampu lolos dari kekacauan di depannya saat itu, saat start ya. Dan untungnya setelah weekend Baku ini, dia tidak akan lanjut balapan di F2 karena ya dengan performa seperti itu ya kita mengingat pembalap kayak Lord Mahavir sama Alessio De Leda. Tapi bahkan kedua pembalap itu aja sebenarnya mampu meraih hasil yang sedikit lebih baik dari Nils Cullen ya. Tapi setidaknya Nils gak menjalani full time di F2 kayak dua pembalap itu. Karena jujur aja bisa gila gue rasa penggemar yang udah menonton feeder series, nonton pembalap muda ini untuk tampil bagus dan menunjukkan talentanya, dan akhirnya melihat salah satu mobil F2 itu dipakai cuma untuk San Modri di belakang kan kayak sakit gitu kan. Apalagi citra feeder series kayak F2 itu udah lagi dicap jelek-jeleknya sih ya, karena mobil mereka yang gak imbang dan gak reliable. Padahal feeder series ya kan, kalau pembalapnya juga ada yang kayak gini ya makin lucu aja F2 ini, yang dianggap sebagai batu terakhir sebelum F1. Bukan menjadi batu terakhir sebelum F1, malah batu terakhir menuju pensiun yang ada. Mengerikan. Tapi gue juga nggak mau ngomong mending nih orang pensiun dan berhenti balapan aja lah. Nggak jelas gini performanya. Enggak, gue nggak bakal ngomong gitu. Kita nggak boleh menghancurkan mimpi seseorang, mau seburuk apapun performanya. Sebenarnya performa dia kayak gini selain karena dia telat balapannya, dia juga terlalu cepet naik level. Padahal performa masih sebapuk itu harusnya pelan-pelan dibina dan pelajari mobil-mobil yang dia kendarai waktu itu. Jadi harus pelan-pelan lah gitu dibinanya. Tapi bang, Kimi Antonelli aja kan gitu. Kok lu nggak bilang dia juga harus pelan-pelan kayak gitu naik levelnya? Ya itu kan Kimi Antonelli yang kita semua cap sebagai the next Max Verstappen. Dan emang dia kan cepet belajar sama up to speed-nya, jadi ya wajar aja dia dipercepat naik levelnya. Kalau Nils Cullen ini kan beda jauh lah ya, berbeda jauh banget malah. Kayak anggap aja seorang guru di sekolah. Ada anak yang pinter banget sampai guru-guru itu kayak ya kalau mau ngajarin dia tuh cepet dan gak segan-segan untuk buat dia sebenarnya loncat kelas. Tapi ada juga kan murid yang lambat banget ngertinya atau belajarnya sampai gurunya tuh harus pelan-pelan juga ngajar dan membinanya. Ya sama untuk kasus Nils Cullen ini. Dia emang harus pelan-pelan dibina. Asik, keren banget ya bahasa gue ya. We don't care. We don't care. Nah, menurut gue harusnya kalau kayak gini ceritanya dia mending turun ke Freka atau ya di level di bawahnya dikit dan mempelajari mobil itu. Tapi kalau kalian pantau F3 kemarin, dia mengadakan position testing mereka di high race bersama AIX ya, timnya sama. Dan ya seperti yang kalian expect, dia berada di posisi kedua terakhir dengan 2 detik lebih lambat dari lap tercepat pada hari pertama ya. Ya walaupun gak jauh-jauh amat dan bukan terakhir setidaknya ya, ini masih testing. Tapi lumayan lah setidaknya nggak sebapuk yang kita kira. Harapan gue untuk nih orang ke depannya ya nggak apa-apa lah kalau lu mau finish terakhir, tapi tolong jangan jauh-jauh juga gapnya. Tapi gue penasaran deh, kalau Lord Mahavir, Alessio De Leda, dan pembalap Lord lainnya diadu dengan mobil yang imbang bersama dia, kira-kira siapa yang bakal menang nanti ya? Paling sih kalau kayak gitu dari pagi sampai malam, balapannya belum kelar juga karena saking leletnya mereka. Edan, Edun. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Wah, ya dan cuy, lelah juga gue ya. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.